Halo, selamat datang di channel kami. Terima kasih telah berkunjung. Kami dari kelompok Tani Karya Sejati 1, Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Ingin berbagi informasi tentang pertanian. Semoga bermanfaat untuk sobat tani dimanapun berada. Pada video kali ini kami ingin berbagi tentang teknik pengendalian hama penggerek batang pada tanaman padi. Kerugian atau penurunan hasil produksi padi setiap musim tanam antara lain serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, seperti penggerek batang padi atau Sirpopaga, Chilo supersalis, pada fase generatif atau fase mulai pembungaan. Gejala serangan penggerek batang padi pada fase vegetatif atau pertumbuhan, menyebabkan matinya pucuk di tengah. Umumnya disebut sundep, tapi serangan pada fase ini tidak menimbulkan kerugian atau penurunan hasil produksi yang besar, karena masih bisa keluar anakan baru jika dilakukan aplikasi penyemprotan insektisida seperti Furadan 3GR, Agripo 290 WSC. Selanjutnya dilakukan pemupukan NPK dengan komposisi 2:1:1, atau menggunakan pupuk NPK, 18:15:15, dan urea 2/3 bagian dari anjuran pemakaian pemupukan pertama. Gejala serangan pada fase generatif, menyebabkan malai muncul putih dan hampa ini disebut beluk. Kerugian atau penurunan hasil produksi yang disebabkan setiap gejala beluk, biasanya berkisar 1-3%. Dan kerugian yang terbesar terjadi bila penerbangan ngengat bersamaan dengan fase tanaman padi bunting. Dan dapat dikendalikan atau disemprot dengan Marsal 200 EC, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara pengendaliannya? Pengendalian dapat dilakukan dengan menerapkan pengaturan pola tanam sebagai berikut. 1. Penanaman secara serentak, agar makanan yang tersedia bagi penggerek batang padi terbatas. 2. Pergiliran tanaman bukan padi, dengan tujuan memutus siklus hidup penggerek batang padi. 3. Sanitasi atau pembersihan gulma di tengah pertanaman padi serta di pematang. Hal ini dapat mengurangi habitat bagi larva dan ngengat dewasa. 4. Pengaturan waktu tanam, yaitu pada awal musim hujan, berdasarkan penerbangan ngengat atau populasi larva. Cara kedua adalah dengan pengendalian secara fisik dan mekanik. 1. Cara fisik yaitu menyabit tanaman padi saat panen serendah mungkin. Kurang lebih 2 cm atau sampai permukaan tanah. 2. Cara mekanik dengan memungut dan mengumpulkan telur PBP di pesemaian. Cara ketiga adalah dengan pengendalian secara kimiawi. Jika terdapat lebih dari satu kelompok telur PBP per 3 meter kubik, atau intensitas serangan rata-rata di atas 5%. Disarankan, penggunaan insektisida butiran atau tepung pada fase vegetatif 7 hari sebelum tanam, sedangkan fase generatif menggunakan insektisida cair seperti EC atau SC. Kerugian, penurunan hasil produksi padi yang disebabkan oleh penggerek batang padi yaitu fase generatif, maka perlu dilakukan penyemprotan insektisida cair jika serangannya rata-rata 5% atau mencapai 50% seperti sidatan, Marsal 200 EC, bersama dengan karbosulfan, dan sebagainya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.